2, 1, action. Baiklah kawan-kawan, di sini saya akan menjelaskan tentang alokasi frekuensi satelit. Satelit adalah perangkat telekomunikasi yang ditempatkan di luar angkasa dan mengorbit terhadap bumi yang memiliki fungsi sebagai radiator untuk meneruskan sinyal microwave sehingga memungkinkan para pelanggan atau pengguna layanan telekomunikasi dapat saling bertukar informasi selama perangkat pelanggan tersebut terkoneksi dengan stasiun bumi. Spektrum frekuensi radio adalah sumber daya alam yang terbatas yang saat ini minatnya semakin bertambah sementara jumlah spektrum yang tersedia tidak meningkat. Kepentingan strategis dari sumber daya alam yang terbatas ini untuk nasional bertujuan untuk menambahkan efisiensi dan produktivitas, serta dapat memperbaiki taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat suatu kelompok karena rentang frekuensi radio memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Saat ini, spektrum frekuensi radio dimanfaatkan untuk berbagai layanan. Komunikasi radio meliputi komunikasi individu dan perusahaan, sistem navigasi radio, komunikasi radio untuk penerbangan dan kelautan, penyiaran, keselamatan dan bencana, radio lokasi dan radio hobi. Dalam penggunaan, spektrum frekuensi radio harus dilaksanakan koordinasi guna menghindari timbulnya masalah interferensi atau gangguan. Dua perangkat radio komunikasi yang beroperasi di frekuensi yang sama pada waktu yang serupa dan di tempat yang sama akan menyebabkan interferensi di alat penerima. Oleh sebab itu, pemanfaatan spektrum frekuensi radio yang merupakan sumber daya alam yang terbatas, seperti halnya tanah dan air, harus dimanfaatkan dan penggunaannya harus dilakukan secara tepat, sehingga tidak sia-sia jika tidak dimanfaatkan dengan baik. Dan sejalannya dengan perkembangan penggunaan dan jenis aplikasi wireless atau tanpa kabel yang memanfaatkan spektrum frekuensi, merupakan hal yang sangat krusial bahwa spektrum frekuensi radio dikelola dengan efisiensi dan efektivitas untuk secara optimal memberikan keuntungan bagi masyarakat dan juga keuntungan ekonomi bagi negara. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Fatih Idris. Saya dari kelompok 2 dan saya akan mempresentasikan materi tentang alokasi frekuensi satelit. Alokasi frekuensi satelit adalah pada sistem komunikasi satelit, frekuensi yang digunakan bermacam-macam yang terbagi dalam beberapa alokasi frekuensi. Secara umum, pembagian frekuensi kerja satelit dapat dilihat pada tabel berikut. C-band yang sering digunakan untuk komunikasi FSAT adalah C-band, Q-band, dan K-band. Pada masing-masing frekuensi ini dibagi alokasi frekuensi masing-masing untuk uplink dan downlink yang dapat dilihat pada tabel 2.2. Tabel di sini. Pada pemancaran gelombang radio, gelombang elektromagnetik dipancarkan dapat diterima oleh perangkat penerima jika komunikasi line offside atau loss. Pada sistem komunikasi terestrial, untuk mendapatkan loss, ditempatkan beberapa repeater pada permukaan bumi yang akan meneruskan sinyal yang dikirimkan. Tetapi jika jarak yang ditempuh jauh dan terdapat banyak halangan, baik berupa gedung maupun gunung, maka akan diperlukan jumlah repeater yang banyak, sehingga kurang efisien. Untuk mengatasi hal ini, digunakanlah satelit yang diluncurkan di atas permukaan bumi sebagai repeater yang akan meneruskan sinyal yang dikirimkan. Satu satelit saja, pancarannya sudah bisa mencakup hampir sepertiga bumi. Komunikasi loss terjadi karena ada bantuan dari satelit. Pada komunikasi satelit, sistem dibagi menjadi dua bagian, yaitu space segment, net, dan earth segment. Space segment adalah bagian pada saat sinyal ditransmisikan ke dalam bentuk gelombang radio sampai ke satelit. Earth segment adalah bagian di mana terdapat stasiun penerima atau pemancar pada bumi. Pada saat sebuah stasiun bumi mengirimkan sinyal ke satelit, maka sinyal tersebut akan diterima oleh transponder yang ada pada satelit. Transponder ini akan mengalokasikan frekuensi yang dikirimkan oleh stasiun pengirim. Sinyal yang dikirimkan oleh stasiun pengirim masih dalam frekuensi yang tinggi. Pada transponder, sinyal ini akan diturunkan dan akan dikirimkan lagi ke stasiun penerima bumi. Arsitektur sistem komunikasi FSAT. Secara umum, sistem komunikasi FSAT terdiri dari beberapa komponen utama yang menyusunnya, yaitu seperti yang ditunjukkan pada gambar 2.3. Antena adalah alat yang digunakan untuk mengubah gelombang listrik menjadi gelombang elektromagnetik dan sebaliknya. Antena ini akan digunakan untuk transmitter, pengirim, receiver, penerima pada sistem telekomunikasi FSAT. Dalam memilih antena yang digunakan untuk sistem FSAT, perlu diperhitungkan parameter-parameter antena seperti frekuensi band yang digunakan, aperture, efisiensi, bandwidth, gain, directivity. Antena yang biasa digunakan untuk komunikasi FSAT adalah antena yang berbentuk lingkaran dan mempunyai reflektor di bagian tengahnya. Power amplifier adalah alat yang digunakan untuk memberikan penguatan kepada UV converter sebelum sinyal dimasukkan ke dalam antena sistem.
Amplifier ini dapat diletakkan di dekat antena ataupun di bagian indoor unit. Sinyal yang dipantulkan oleh satelit akan mengalami redaman pada daerah atmosfer bumi. Oleh karena itu, level sinyal tersebut akan mengalami pengurangan dalam beberapa megawatt sehingga membutuhkan amplifier untuk menaikkan level daya sinyal tersebut. Oleh karena itu, low noise amplifier bertanggung jawab untuk menaikkan level sinyal dari satelit sebelum memasuki down converter. Up converter adalah alat yang digunakan untuk mengkonversikan frekuensi dari if ke RF yang diterima dari modulator. Sesudah itu, sinyal tersebut akan diteruskan ke power amplifier. Demulator adalah alat yang mengkonversikan sinyal if ke dalam format digital. Sinyal digital ini akan diolah oleh komponen jaringan seperti router, switch, dan lain-lain yang akan diolah dengan sistem komputerisasi. Modulator adalah alat yang digunakan untuk mengkonversikan sinyal dalam format digital menjadi sinyal if. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Lalu berikutnya itu ada frekuensi uplink. Dalam jaringan GSM, frekuensi uplink adalah istilah yang digunakan untuk sebuah band atau kelompok dari frekuensi yang didedikasikan untuk transmisi data dari unit mobile ke menara BTS. Frekuensi uplink di jaringan GSM umumnya terletak di antara 890 dan 915 MHz, sehingga membuat band 25 MHz. Band ini berisi beberapa frekuensi dari 890,1 MHz hingga 914,9 MHz. Ini akan dialokasikan secara tepat untuk pengguna yang berbeda untuk memfasilitasi jumlah maksimum unit ponsel di bawah BTS tunggal. Cara kerja frekuensi uplink yaitu frekuensi uplink dalam sistem komunikasi satelit berfungsi untuk mengantarkan data dari stasiun bumi ke satelit. Proses ini melibatkan pengguna antena stasiun bumi untuk mengirimkan sinyal radio frekuensi melalui ruang hampa menuju satelit yang berputar di orbit. Keberhasilan uplink adalah kunci untuk mengirimkan perintah, permintaan, dan informasi lainnya ke satelit dengan akurat dan efisien. Sebaliknya, frekuensi downlink adalah fase di mana satelit mengirimkan sinyal kembali ke stasiun bumi. Sinyal ini membawa informasi yang dikumpulkan. Uplink yang kuat memungkinkan stasiun bumi berkomunikasi efektif dengan satelit, sementara downlink yang andai memastikan pengiriman data yang akurat dan cepat kembali ke bumi. Keduanya bekerja bersama untuk menciptakan ekosistem konektivitas yang seimbang. Lalu berikutnya itu ada frekuensi downlink. Frekuensi downlink dalam jaringan GSM mengacu pada frekuensi transmisi dari BTS antena ke unit ponsel di tanah. Frekuensi ini terletak dalam kisaran 935 sampai 960 MHz yang membuatnya menjadi pita frekuensi 25 MHz. Dalam kesamaan skenario uplink, pita frekuensi downlink juga mengandung beberapa frekuensi mulai dari 935,1 MHz ke 959,9 MHz untuk memfasilitasi beberapa unit ponsel di tanah. Proses downlink mengacu pada transfer data dari jaringan ke pengguna. Proses downlink dapat dibandingkan dengan proses unduh atau downstream, yaitu proses mendapatkan data yang tersedia di perangkat kita. Tabel di bawah ini memberikan deskripsi uplink dan downlink dari berbagai sistem komunikasi nirkabel. Yang pertama itu komunikasi satelit. Tautan lainnya itu yaitu dalam kondisi satelit, frekuensi uplink mengacu pada komunikasi antara pemancar stasiun bumi dan satelit. Data ditransmisikan dari stasiun bumi ke satelit pada frekuensi tertentu. Kalau tautan turunnya, yaitu proses downlink menghubungkan satelit ke penerima stasiun bumi. Frekuensi downlink adalah frekuensi sinyal dari satelit ke stasiun bumi. Lalu yang kedua itu komunikasi seluler. Tautan naiknya, transfer data berasal dari telepon seluler atau stasiun portable ke domain seluler atau stasiun perangkat. Tautan turunnya, dalam komunikasi seluler, metode yang dikenal sebagai downlink radio digunakan untuk mentransfer sinyal dari alokasi seluler ke perangkat pengguna akhir untuk telepon seluler. Dan yang ketiga, komunikasi radio. Terdapat stasiun gelombang dan stasiun radio layanan uplink ke komunikasi radio mentransmisikan sinyal radio dari stasiun gelombang ke stasiun radio. Layanan ini dapat berupa stasiun radio atau platform ketinggian tinggi. Turunnya itu frekuensi downlink dalam komunikasi radio kekaitan dengan transmisi sinyal dari platform ketinggian tinggi atau stasiun radio ke stasiun global. Kesimpulan yang kami ambil ialah
Alokasi frekuensi satelit merupakan aspek krusial dalam sistem komunikasi global yang membutuhkan koordinasi internasional agar tidak terjadi interferensi antara pengguna. Proses alokasi ini diatur oleh lembaga seperti International Telecommunication Union atau ITU yang berperan penting dalam menetapkan regulasi, standar teknis, serta prosedur koordinasi antar negara. Dengan semakin meningkatnya kebutuhan akan layanan komunikasi berbasis satelit seperti internet, siaran televisi, dan navigasi, pengelolaan spektrum frekuensi secara efisiensi dan adil menjadi semakin penting. Melalui pemahaman teknis yang regulatif yang mendalam terhadap alokasi frekuensi, dapat dipastikan bahwa sumber daya spektrum yang terbatas ini dapat digunakan secara optimal. Selain itu, kerjasama internasional dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku menjadi kunci utama dalam menjaga keberlangsungan dan kualitas layanan komunikasi satelit di masa depan.